Jadi di Selat Hormuz, ombak tak lagi sekedar membawa buih, tapi membawa ancaman blokade yang membuat dunia seakan rintih. Diplomasi buntu, meja perundingan berakhir keruh. Kini pelabuhan Iran dikunci rapat membuat ekonomi jatuh berlabuh. Amerika Serikat pemirsa memilih jalur sanksi ekstrim menutup akses pelabuhan di pesisir Persia. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang dihukum? Teheran yang terisolasi? Ataukah kita semua yang akan membayar harga BBM setara langit tinggi? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita yang hadir di studio, Direktur The National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Selamat malam Pak Siswanto. Selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Jadi Pak Siswanto, kondisinya sekarang ini seperti apa Pak? Selat Hormuz ditutup, perundingan di Pakistan tidak berakhir dengan baik. Artinya kesini-sininya pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia ditutup, diblokade? Jadi sebetulnya dengan kondisi hari ini tetap Iran yang lebih beruntung. Iran lebih beruntung? Lebih beruntung karena yang banyak tertahan itu kan kapal-kapal di dalam teluk. Sementara Amerika itu kan di sekitar Laut Arabia ini, yaitu mulai dari Oman. Nah, ini lautnya agak lebih lebar dibanding Selat Hormuz. Selat Hormuz itu sekitar 33-34 km lebarnya. Dan itu betul-betul di sisinya Iran. Di depan Iran itu kan ada Oman ya. Nah, cuman Laut Oman itu berbatu karang. Sehingga sulit kapal bernavigasi di situ. Akhirnya pilihannya tetap ke sisi Iran. Baik, Pak Siswanto, kita sambil melihat informasi gambar yang ada di plasma ya. Kita hadirkan terlebih dulu supaya lebih jelas nih Pak. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Siswanto. Amerika Serikat ancam blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Salah satunya Bandara Imam Khomeini, pusat impor makanan dan gandum, pelabuhan curah utama, layanan jaringan kereta api. Pulau Kark, terminal ekspor minyak mentah utama, kritis untuk ekspor minyak Iran. As-Saluyeh, zona energi Pars Selatan, ekspor petrokimia dan gas, pusat industri gas alam. Kemudian Chabahar, gerbang ke Asia Tengah, penting untuk perdagangan non-minyak, hubungan ke India dan Afghanistan. Baik, Pak Siswanto mungkin bisa dijelaskan satu persatu, tapi nanti izin sambil mengarah ke layar juga Pak ya, sambil dijelaskan tentang plasma ini. Seperti apa sebenarnya Pak? Nah, jadi kan ini kan sampai ke situ ya. Yes. Nah, di sini nih pintu masuk lah kalau kita pintu menyebut. Masuknya berarti di Chabahar? Iya, sekitar sini ya. Oke. Sekitar sini. Berarti nanti kapal-kapal Amerika datang ke sini? Dia di luar ini. Oke. Di luar. Teluk Oman ya? Iya, di Teluk Oman. Oke, kemudian? Jadi yang banyak sampai ke atas ini, inilah yang disebut negara teluk. Oke. Teluk Persia, negara teluk. Di situ ada Kuwait, kemudian di situ ada Uni Emirat Arab. Jadi kalaupun Amerika blokadenya Iran, jadi blokade plus blokade nih kan. Nah, itu paling di sekitar sini. Oh, begitu. Nah, di sini. Jadi yang di sini tetap dalam kontrol Iran. Di sini tetap dalam kontrol Iran, namun di sini yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Amerika. Dan itu sebetulnya lautnya lebih lebar, lebih luas, karena itu Laut Arabia. Artinya di Teluk Persia ini Pak, dari Iran sendiri sudah siap armada lautnya dengan... Dan sudah terbukti kan, ini sampai sekarang kan terkunci kan. Walaupun kapal-kapal tertentu diizinkan lewat. Misalnya kapal Malaysia, Thailand, Cina. Kapal yang lain nggak bisa. Jadi ini sebetulnya sudah tertutup bagi kapal-kapal yang tidak atau menjadi musuhnya Iran. Tapi terakhir juga kapal dari Spanyol lolos. Spanyol juga ya? Iya, Spanyol lolos. Karena Spanyol kan makin kesini dia makin menjaga jarak atau berlepas diri dari Donald Trump. Jadi Iran membaca itu oke, kita izinkan kapal dari Spanyol untuk lolos. Mengapa wilayah Teluk Persia di sini Pak bisa dikuasai dengan maksimal oleh kubu Iran Pak? Karena ini kan daerahnya tertutup ya.
Jadi sempit sekali perairannya itu sempit sekali sehingga ini ada daratan sehingga kalau mau lari kemana gitu. Tidak ada jalan lain selain melalui perairan ini gitu. Jadi itu efektif sekali blokadenya Iran, atau kalau kata orang dalam dunia strategis ya, anti akses area denial. Jadi Iran mengembangkan satu strategi, orang-orang tidak dikasih akses, dan karenanya area ini tidak ada yang bisa menguasai kecuali Iran. Jadi itu A2AD kata orang-orang strategi, anti access area denial. Berarti Pak, apakah ancaman Amerika Serikat yang akan menutup, memblokade di tempat-tempat Iran ini Pak, itu tidak mungkin terjadi Pak? Bisa saja terjadi tapi tidak efektif. Bisa saja terjadi, tidak efektif? Tidak efektif, tidak seperti Iran. Iran efektif sekali, dia akan kenakan $2 juta dibayar dalam mata uang Cina untuk kapal-kapal yang ingin lewat. Yuan ya? Iya, yuan. Amerika kan juga mau membatalkan itu, atau paling tidak mengimbangi supaya ada kapal-kapal itu membayar juga ke Amerika. Tetapi kan sekarang trennya, karena sudah ditutup, di sini sudah ditutup, orang pindah ke bawah menuju ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Itulah mengapa Pak Siswanto sampaikan ini lebih menguntungkan Iran tadi. Iya. Jadi yang tidak bisa masuk, apalagi ditambah dengan blokade Amerika, Laut Arabia, Teluk Oman, orang akan ke bawah menuju Tanjung Harapan di Afrika Selatan, terus naik terus sampai nanti dia menuju Amerika atau Eropa, dan ini udah mahal. Overpriced lagi ya Pak? Overpriced lagi. Jadi paling nanti yang akan kasihan itu adalah yang membeli. Karena harganya sudah naik, komoditasnya naik, ongkos angkutnya sudah naik. Jadi double. Kenaikannya itu double. Harga naik, ongkos naik. Iya, harga komoditasnya udah mahal. Kemudian diangkutkan pakai kapal. Kapal pun mengenakan berbagai macam tambahan. Ada biaya asuransi perang, kemudian ada biaya surcharge bahan bakar. Jadi artinya ini yang membuat dunia itu gelisah dengan kenaikan harga. Seluruh dunia gelisah dan terdampak, Indonesia juga berarti Pak? Oh ya udah terdampak kita kan. Sebetulnya kan yang kita lihat ini kan presiden ke Rusia, membawa menteri energi. Diberitakan oleh banyak media itu untuk mencari alternatif minyak. Rusia memang punya banyak sumur atau cukuplah sebagai produsen BBM atau crude oil atau apa saja. Nah, kita kan selama ini tidak banyak membeli dari Teluk Persia. Kita banyak membeli dari Angola. Ini katanya menteri ya. Angola, Mozambik, Nigeria. Tetapi itu kan di sini kan, di bawah tadi itu kan. Kalau itu kita beli, itu kan sekarang memutar lagi sampai masuk ke Samudra India, terus ke kita. Nah, ini kan mahal jadinya. Akhirnya ya ke Rusia. Rusia di ujung sana. Di sebelah sini Pak? Iya, di Pasifik. Artinya akan ada tambahan ongkos lagi? Tambahan ongkos lagi. Bisa saja mungkin Rusia akan menjual lebih murah karena dia tahu Indonesia dalam kondisi yang terjepit, kritis energinya. Tetapi kan kita kan juga harus ingat yang dibeli ini kan apakah crude atau sudah jadi BBM. Ya, kalau crude ya terpaksa kita harus mengirimnya dulu ke Singapura untuk disuling, diolah lagi. Jadi masih panjang menurut saya ceritanya. Kalaupun kita dapat dari Rusia gitu. Jadi tetap kita dalam keadaan genting lah. Wah. Baik, kita kembali lagi ke persoalan AS yang ancam blokade pelabuhan-pelabuhan Iran ini Pak. Sebenarnya ini peran dari masing-masing pelabuhan ini seperti apa sebenarnya Pak? Misalnya ketika Pulau Kark ini juga sering disampaikan dan sempat ada serangan juga di sana ketika gencatan senjata. Ini seperti apa sebenarnya Pak? Jadi ini kan sebetulnya kan Iran ini kan negeri yang kaya energi ya. Ya gas, kemudian BBM, petroleum ya. Nah, jadi ini memang apa ya? Ada biasanya di bandar-bandar seperti ini mereka terkoneksi dengan daratan.
terkoneksi dengan daratan. Daratan. Jadi misalnya gini, ada layanan jaringan kereta api di Chabahar gitu juga. Di Chabahar gitu juga. Jadi Iran itu yang kita ambil Chabahar ya. Chabahar itu dia ke Afghanistan. Afghanistan itu negara yang tidak punya lautan. Jadi dia terkunci di tengah darat. Pulau. Nah, salah satu atau satu-satunya jalan Afghanistan itu untuk sampai ke laut melalui Chabahar. Nah, jadi dan ini sudah beroperasi di Chabahar ini. Ada kerjasama dengan India, pembangunan pelabuhan Chabahar ini dengan India. Jadi bersama India, Iran mengakses pasar-pasar di Afghanistan, kemudian Tajikistan, daerah-daerah stan-stan gitu. Nah itu, nanti ini terkoneksi dengan jaringan rel kereta api. Jadi seandainya ini tertutup, masih bisa diangkut pakai kereta api. Dan jaringannya itu masif sekali. Berarti kalau begitu saya bisa simpulkan Iran ini sebenarnya baik pelabuhannya, selatnya, jalur-jalur mereka semua terkoneksi dengan kebutuhan seluruh dunia. Iya, jadi itu yang kita baru tahu hari ini. Sebetulnya Iran itu memiliki jaringan rel kereta yang luar biasa. Kalau kita kan ya maaf saja, kita kan yang intensif jalur kereta kita di Pulau Jawa. Di Iran hampir seluruh sentra industrinya terhubung dengan kereta. Ketika Amerika menyampaikan blokade, melakukan serangan, apakah hal-hal seperti ini akhirnya mereka baru menyadari juga, Pak? Saya kira mungkin bahan intelijennya sudah dapat. Ya. Ya maklumlah Amerika itu dia pakai satelit, kemudian juga pakai berbagai macam sumber. Dia tahu. Tetapi yang dia tidak tahu itu adalah kekuatan jaringan ini gitu loh. Kekuatan jaringannya. Dia kan sudah coba untuk dihancurkan kan. Tetapi kan ternyata tidak berhasil. Pulau Khark sudah sempat didarati, tapi kan tidak berhasil. Beberapa jembatan sudah dihancurkan dalam serangan Angkatan Udara Amerika. Rel kereta juga. Tetapi kan tidak melumpuhkan kegiatan ekonomi Iran yang bertumpu pada sentra-sentra ini. Jadi itu yang menurut saya Amerika tidak terlalu paham itu, bahwa tingkat resiliensinya Iran itu tinggi sekali. Jika klaimnya Amerika menurunkan ribuan pasukan baru, kemudian menurunkan dari serangan baik laut, darat, udara, akan terus melakukan menyerang Iran, pelabuhan-pelabuhan akan diblokade, tidak cukup. Tidak cukup. Bagaimana? Ini kan pasukan Iran kan juga bukan pasukan yang sembarangan gitu. Mereka puluhan tahun beroperasi di sepanjang Teluk Persia ini gitu. Sementara Amerika medan tempurnya kan mungkin tahu secara teoritis ya, tapi ketika berhadapan dengan pasukan Iran belum tentu apa yang mereka ketahui itu bisa memenangkan pertempuran yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Jadi menurut saya secara teori oke, marinir oke, mungkin SEALs juga oke, tapi ketika berhadapan dengan, kalau bahasa anak-anak itu akamsi, anak kampung sini itu belum tentu menang mereka. Nah, sejauh ini menurut saya agak repot. Pak Siswanto dan juga pemirsa, kita simak dulu ya informasi tentang tidak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan. Iran membuka kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu sebenarnya ada, karena tidak mungkinlah selat itu akan ditutup selama-lamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوام براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم بخوام تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Nah ini menarik Pak Siswanto, tidak mungkinlah Selat Hormuz akan ditutup selama-lamanya. Kalau begitu solusinya ada itu yang mana? Jadi gini, sebetulnya Selat Hormuz itu tidak ditutup. Dia hanya tertutup bagi kapal-kapal yang merupakan musuh Iran, Amerika, Israel, NATO. Tapi belakangan Spanyol dapat
kesempatan kapalnya keluar. Jadi kalau dibilang ditutup, menurut saya kurang pas juga, karena Iran masih mengizinkan kapal-kapal lewat, tentu dengan berbagai prosedur ya. Yang masih tertahan sih memang kapal kita, nggak tahu nih kenapa kapal kita masih tertahan. 2 kapal kita hingga hari ini ya? Iya, sampai kita bicara hari ini belum ada kejelasan kapal ini lolos atau tidak. Tetapi kapal Malaysia lolos, kapal Thailand lolos, kapal Pakistan lolos, banyak yang lolos. Jadi itu artinya tidak tertutup gitu loh. Hanya ditutup untuk Amerika dan konco-konconya. Jadi kalau dibilang apa, menurut saya kalau Trump ingin memblokade blokadenya Iran, ya itu menurut saya tidak ada yang menarik gitu loh, karena kan selat itu tidak diblokade sepenuhnya gitu loh. Tapi kalau dengan penjelasan atau informasi yang beredar seperti di Selat Hormuz itu ada ranjau laut, ada persiapan perang dari Iran segala macam, itu bagaimana Pak? Pertahanan untuk apa ketika selat itu sebenarnya tidak ditutup sebenarnya? Jadi menurut saya begini ya, ranjau itu tentulah tidak seluruh daerah dikasih ranjau. Nah karena itu Iran meminta kapal-kapal yang ingin lewat itu koordinasi supaya mereka, oh ini jangan, ini jangan. Itu bagian dari strategi A2AD, anti-access and area denial. Tidak seperti yang kita bayangkan, Selat Hormuz itu penuh dengan ranjau. Tidak. Itu mungkin ditanam beberapa, tapi ini memang betul-betul saya tidak tahu seberapa banyak diturunkan oleh Iran ranjau itu. Tetapi kan sejauh ini, kalaupun ada kapal yang ditembak bukan karena yang meledak bukan karena ranjau, seingat saya itu ditembak oleh rudal-rudalnya kapal atau speedboat Iran gitu. Jadi artinya ranjau belum bekerja, atau paling tidak ya masih dari ancaman ranjau masih bisa lah. Yang ditembak itu kan rata-rata pakai rudal dari atas kapal. Berarti Pak, tadi disampaikan Akamsi tadi menarik juga Pak ya, ketika teknologi yang luar biasa dari Amerika Serikat, kapal induk diturunkan, ribuan pasukan diturunkan, sepertinya tidak cukup untuk bisa menghadapi Iran begitu. Betul. Ini bukan lagi hanya sekedar perang teknologi antara teknologi ya Pak? Betul. Ya? Sudah, kan perang itu pada akhirnya kan harus ada pasukan yang di darat. Oke. Memang peran modern ini pakai drone, pakai pesawat. Tetapi kan kemenangan yang sempurna itu di tempur daratan. Nah, cuman kan dalam tempur darat ini Amerika banyak lemahnya. Mungkin masih ingat kita bagaimana Amerika menculik Maduro. Itu kan karena ada orang dalam. Sekarang siapa orang dalam Iran yang mau menunjukkan di mana titik-titik? Menurut saya di sini Amerika itu akan repot, karena dia tidak punya mitra di dalam, atau katakanlah pengkhianat di Iran. Sejauh ini Iran mengkonsolidasi semua pasukan lapangannya kan, untuk jangan sampai ada masuk pengkhianat atau intel gitu. Sehingga ini yang sulit ditembus oleh Amerika. Kalau Maduro memang ada yang ngasih tahu Maduro lagi di sini. Akhirnya ada pasukan yang mengawal Maduro berkhianat. Maduro bisa diambil. Tapi itu tidak mungkin di Iran menurut saya. Tapi gimana dengan klaim kemenangan Trump? Salah satunya juga karena kita tahu Ali Khamenei wafat, kemudian Larijani gugur, dan beberapa petinggi militer di Iran juga gugur, Pak. Itu kan karena pemimpin agung Iran itu kan tidak mau sembunyi. Jadi dia tahu dia diserang, dia tahu dia diincar, ya dia lebih baik mati gitu loh. Nah ini yang spirit ini yang lagi-lagi menurut saya tidak dimiliki oleh pasukan Amerika. Rata-rata kan pemimpin Iran itu tewasnya kan karena dibombardir kan. Tidak ada yang kabur kan. Artinya mereka siap gitu loh. Dan ini memberi pesan kepada pasukan Iran, moralnya menjadi tinggi. Itu pemimpin aja siap mati. Nah menurut saya Amerika dengan segala kecanggihannya tidak memiliki aspek yang seperti ini gitu loh. Mungkin mereka
begitu tertangkap langsung stres gitu loh. Tidak ada jiwa apanya ya, jiwa korsanya, tidak ada jiwa perlawanannya, itu tidak terlalu. Satu lagi mungkin Pak, ada serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di negara Teluk. Beberapa negara Teluk mengalaminya. Kemudian ini juga upaya Iran menutup beberapa pelabuhan yang ketika dapat ancaman. Apakah strategi-strategi ini sporadis ataukah memang tersusun dengan rapi Pak? Oh ini ingat nggak dulu waktu perang 12 hari melawan Israel? Ini kan juga ada wacana menutup Selat Hormuz. Jadi Iran sudah melatih pasukannya untuk bersiap-siap kalau terjadi perang Selat Hormuz ditutup. Karena begini juga, Selat Hormuz ini bukan sekedar selat. Selat Hormuz ini adalah bagian dari senjata Iran. Jadi dia bagian dari drone, misil. Ya selat salah satunya itu kata orang weaponized. Selat ini dijadikan senjata Iran. Terbukti kan dunia menjerit dibikinnya kan. Cukup tutup aja gitu loh. Nah ini strategi ini bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perang Iran. Baik. Pak Siswanto, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita menunggu bagaimana perkembangan ke depan. Semoga perdamaian tercipta ya Pak. Iya, walaupun agak tipis ya. Terima kasih Pak Siswanto. Kita sudah berbincang bersama Direktur Namarin Siswanto terus di pemirsa. Tetap bersama kami, Sindo Prime segera kembali usai jeda. Kami segera kembali.